Tahun 1992, generasi muda telah menemukan pelampiasan baru lewat keliaran distorsi dan lirik-lirik sinis yang memberontak terhadap norma. Dunia dilanda demam grunge, Seattle menjadi pusat ledakan budaya, dan rock alternatif resmi naik tahta. Ketika sebagian besar band grunge meneriakan kemarahan, Alice in Chains datang membawa sesuatu yang lebih sakit. Album keduanya bertajuk Dirt bukan tentang melawan, tapi tentang menyerah. Tentang tubuh yang membusuk pelan, jiwa yang kehilangan arah, dan suara yang terdengar seperti bisikan dari liang kubur. Kalau Nevermind meledak karena marah, maka Dirt perlahan hancur karena sakit. Rekaman album Dirt dimulai pada musim semi 1992. Alice in Chains menggandeng Dave Jordan, produser yang sebelumnya menangani Facelift, album debut mereka. Selama 4 bulan dari April hingga Juli 1992, proses rekaman tersebar di 3 studio berbeda. Tepat di hari pertama rekaman, Los Angeles meledak dalam kerusuhan besar-besaran, buntut dari pembebasan 4 polisi yang terekam memukuli seorang pria kulit hitam tak bersenjata. Band langsung mengambil keputusan, mereka kabur dari kota. Bersama Tom Araya, vokalis Slayer yang saat itu dijadwalkan ikut rekaman, personil Alice in Chains melipir sebentar ke gurun Joshua Tree. Di sana, jauh dari kegilaan kota, mereka berlindung selama 4 atau 5 hari, mencoba mengatur nafas dan menenangkan pikiran. Ketika mereka kembali, Los Angeles memang sudah relatif tenang. Tapi suasana di dalam studio jauh lebih suram. Lane Staley sedang berada di titik tergelap dalam hidupnya. Ia baru keluar dari pusat rehabilitasi, tetapi ia segera kembali ke pelukan heroin. Ia datang ke studio dalam kondisi teler, tatapannya kosong, tubuhnya melemah, dan tidak ada kepastian dalam kehadirannya, kecuali satu hal, kesuraman yang ia bawa menyebar ke setiap sudut ruangan. Produser Dave Jordan mencoba berbicara pada Staley, menyarankan agar ia berhenti pakai narkoba, tapi yang ia dapat justru tatapan kemarahan di mata Staley. Dan tak hanya Staley yang tenggelam, drummer Sean Kinney dan basis Mike Starr juga menghadapi pergumulan dengan substan masing-masing. Bagi Alice in Chains, suasana rekaman ini lebih terasa seperti medan perang psikologis. Banyak band mencoba menyamarkan rasa sakit mereka di balik metafora puitis atau simbolisme samar. Tapi Dirt milik Alice in Chains terdengar seperti menatap langsung ke dalam jurang. Tidak ada tabir saat berbicara tentang kematian, kehancuran, dan tubuh yang perlahan menyerah pada racun dan rasa sakit. Gitaris sekaligus penulis utama, Jerry Cantrell, pernah berkata, "Kami menghadapi iblis-iblis harian kami lewat musik. Semua racun yang menumpuk sepanjang hari, kami bersihkan ketika bermusik." Tema utama dalam album tak lain adalah kecanduan, terutama terhadap heroin. Lane Staley pernah menyebut bahwa Dirt adalah album semi-konseptual. Menurutnya, album ini memiliki 2 benang merah. Yang pertama adalah soal pergumulan batin dan penderitaan pribadi yang kemudian mendorong seseorang untuk menjadikan narkoba sebagai pelarian. Awalnya, ia percaya itu solusi, tapi seiring waktu, ia menyadari bahwa heroin bukan dan tidak akan pernah jadi penyelesaian. Pada dasarnya, ini adalah kisah 3 tahun terakhir dalam hidup saya, ujar Staley dengan jujur. Kegelapan, kemarahan, dan luka batin tak pernah terdengar seindah ini. Album bertajuk Dirt dari Alice in Chains adalah potret suram tentang kehidupan yang rapuh, tentang rasa sakit yang bersemayam di balik distorsi dan jeritan vokal. Dalam setiap liriknya, mengalir tema-tema berat seperti depresi, kecanduan, kematian, perang, hingga relasi personal yang hancur. Bisa dikatakan, semua lagu dalam album ini syarat akan emosi mentah yang tidak disaring. Beberapa semisal track pembuka bertajuk Them Bones, liriknya merefleksikan tentang fananya sebuah kehidupan. Tanpa teteng aling-aling, lagu ini berbicara tentang kematian, secara gamblang menyatakan bahwa suatu hari nanti kita semua hanya akan menjadi tumpukan tulang. Sementara yang lain, track bertajuk Rain When I Die lahir dari kolaborasi rasa sakit 2 jiwa yang sama-sama terluka, menulis tentang luka yang sama, tapi dengan sudut pandang berbeda.
Lagu ini menjadi semacam otopsi emosional atas kandasnya sebuah hubungan di mana Cantrell dan Staley menuangkan luka lama dari kisah asmara masing-masing di masa silam. Kemudian, datanglah Sick-Man, sebuah lagu yang tercipta ketika Staley menantang Cantrell untuk menulis lagu paling gelap dan paling sakit. Menjawab tantangan tersebut, Cantrell bertindak serupa dokter bedah kematian yang tahu persis di mana harus mengiris agar rasa sakitnya terasa sempurna. Irisan rasa sakit itu lantas dijahit menjadi Sick-Man, lagu dengan struktur yang tidak stabil, ritme yang berubah-ubah, serta lirik yang sukar dipahami, melukiskan kondisi jiwa yang terpuruk dalam kegelapan yang brutal. Terminal berikutnya yang menjadi persinggahan sentimental dalam album adalah Rooster. Lagu ini ditulis Jerry Cantrell sebagai surat terbuka kepada ayahnya, seorang veteran perang Vietnam yang dijuluki Rooster. Cantrell menyatakan bahwa lagu ini menjadi jembatan yang merekonsiliasi hubungan ayah dan anak yang sempat berantakan akibat luka-luka emosional dari perang. Angry Chair tentu tidak boleh dialpakan jika membahas album ini. Ini adalah satu dari sedikit lagu yang sepenuhnya ditulis oleh Staley. Inspirasi judul Angry Chair berasal dari kenangan masa kecil ketika ia dihukum duduk sendirian di kursi sebagai bentuk pendisiplinan. Jenis hukuman yang mungkin tampak sepele dari luar, tetapi sangat membekas secara emosional bagi Staley. Kursi itu kemudian menjadi simbol dari rasa terisolasi, tertekan, dan kemarahan yang dipendam, perasaan-perasaan yang kemudian berkembang saat dewasa, terutama saat Staley menghadapi kecanduan dan konflik batin. Kemudian ada Down in the Hole, sebuah lagu cinta dalam bentuk paling pahit. Cantrell menulis lagu ini untuk kekasih lamanya yang menceritakan tentang ketidakmungkinan menjaga hubungan tetap utuh di tengah hidupnya yang saat itu sangat berantakan. Dan track pamungkas bertajuk Wood adalah penghormatan Cantrell untuk mendiang sahabatnya, yakni Andrew Wood, vokalis Mother Love Bone yang meninggal karena overdosis pada tahun 1990. Album Dirt langsung mencuri perhatian ketika kali pertama dirilis. Album ini melesat ke posisi 6 di tangga album Amerika dan bertahan di sana selama lebih dari 2 tahun, sebuah pencapaian langka bagi band dengan nuansa sekelam Alice in Chains. Dan lebih dari sekedar kesuksesan komersial, banyak dari kritikus memandang album ini sebagai puncak kreativitas Alice in Chains, menyebutnya sebagai pernyataan artistik yang mendekati level mahakarya. Dalam ulasan majalah AllMusic, Dirt dipuji sebagai salah satu album konsep paling mengerikan yang pernah direkam, mengemas betapa mentahnya lolongan primitif dari seorang pecandu yang berada di ujung tanduk. Akhir kata, Dirt bukanlah album yang bisa didengarkan sambil lalu. Lagu-lagu di dalamnya mungkin akan terasa seperti seseorang yang datang dan menatapmu lekat-lekat, seraya berkata, "Inilah aku dan aku hancur."